Halo Yusones, sekarang kita udah sampai di Disneyland Shanghai, Disneyland paling besar di Asia dan katanya di dunia juga. Nah di sini kita mau main sambil jajal kamera Vivo X300 dan nanti kita compare sama X300 Pro. Nah mau tahu hasilnya kayak gimana, videonya kayak gimana, fotonya kayak gimana, stay tune terus di video ini. Vivo X300 series jadi primadona baru untuk kalangan smartphone flagship saat ini. Setelah dirilis secara global di Cina, Vivo X300 series masih mengedepankan soal kemampuan kamera mereka. Hadir dalam dua pilihan yaitu Vivo X300 dan X300 Pro, keduanya masih mengandalkan kamera Zeiss. Kalau dilihat sekilas, Vivo X300 dan X300 Pro ini punya desain kamera yang mirip banget. Sama-sama pakai modul Zeiss berbentuk bulat besar dengan sentuhan premium khas seri X. Tapi ternyata ada perbedaan penting di balik lensanya. Vivo X300 dibekali 3 kamera belakang 200 megapiksel Zeiss super main kamera, 50 megapiksel Zeiss Apo telefoto, dan 50 megapiksel ultra wide kamera. Sementara X300 Pro punya konfigurasi yang sedikit lebih gahar, yaitu kamera 50 megapiksel Zeiss gimbal main kamera, 200 megapiksel Zeiss Apo telefoto, dan 50 megapiksel ultra wide. Nah kebetulan banget nih, kita udah sempet nyobain duluan dan megang langsung Vivo X300 series selama di Shanghai, Cina. Gak mau sia-sia, kita pun nyoba membandingkan hasil foto dari dua smartphone gahar ini. Yang pertama, soal kamera ultrawide-nya. Secara sekilas memang tidak ada perbedaan ketika diteliti, yang varian biasa lebih cerah secara keseluruhan dibandingkan dengan varian Pro. Tapi yang varian Pro ini warnanya lebih tajam dan mendekati warna aslinya. Ketika di zoom pun, warna yang varian Pro ini masih tetap terlihat konsisten dan tajam, sementara yang varian biasa agak di tone up. Selanjutnya, untuk hasil foto kamera utama. Di sini varian X300 biasa lebih unggul berkat main kamera 200 megapikselnya. Yang varian biasa ini menampilkan warna yang lebih tajam, bisa menangkap detail dengan sempurna. Lanjut kita lihat foto kamera. Yang pertama kita coba di 3 kali zoom. Di sini kamera telefoto masing-masing kamera memiliki perbedaan focal length. Untuk lensa X300 Pro disetting langsung menjadi 3,5 kali zoom dengan focal length 85 mm. Sementara yang versi biasa di 3 kali zoom dengan focal length 70 mm. Keduanya masih tetap menangkap detail yang tajam. Warnanya juga tidak too much. Meski begitu, tone cahaya di X300 Pro ini menyesuaikan dengan kondisi yang saat itu mendung. Lanjut ke 10 kali zoom. Karena punya lensa yang berbeda, gambar yang didapat pun tentunya berbeda juga. 10 kali zoom di X300 versi biasa terasa lebih jauh dibandingkan dengan yang versi Pro. Mari kita lanjut ke 100 kali zoom. Keduanya bisa menangkap objek hingga 100 kali zoom optikal dan hasilnya pun masih oke meskipun perlu waktu beberapa detik untuk processing ke hasil finalnya. Meski begitu, keduanya bisa menangkap objek dengan baik, walaupun perlu sedikit tenaga agar tidak gampang bergerak. Mari kita lanjut ke versi night mode. Di malam hari pun, baik Vivo X300 versi biasa maupun X300 Pro masih jago menangkap objek. Tone warnanya masih tetap sama dan dibuat alami, tidak dibuat menjadi lebih dreamy. Tekstur jalan, pantulan lampu, sampai serat kain orang yang lewat, semuanya kelihatan jelas. Banyak ponsel lain yang maksa kalau foto malam tuh jadi terang banget. Jadi tetap ada kesan malam, cuma lebih jelas dan berwarna. Lanjut ke video. Keduanya masih sama-sama menangkap objek dengan jelas meskipun di zoom hingga 10 kali. Begitu mulai ngerekam dan pelan-pelan zoom sampai 10 kali, hal pertama yang kerasa adalah gambarnya masih tajam dan tidak terlalu pecah. Detail objek jauh kayak wajah orang di seberang jalan pun masih bisa kelihatan dengan jelas. Lalu lanjut ke bagian kamera depannya. Vivo X300 Pro maupun yang versi biasa sama-sama punya kamera 50 megapiksel dengan video stabilization dan portrait mode. Nah, karena punya resolusi yang sama, hasilnya pun gak jauh beda. Tapi di mode portrait yang diambil di kondisi malam, Vivo X300 Pro ini terlihat jauh lebih berwarna dibandingkan dengan yang varian biasa. Nah, Vivo menyematkan beberapa fitur baru guys. Salah satunya adalah fitur flash portrait camera. Fitur ini ada di varian X300 biasa maupun yang Pro dan bisa menangkap hasil foto, khususnya objek wajah, menjadi jauh lebih cerah alami di saat malam hari. Nah,
Nah, untuk kesimpulannya guys, setelah nyobain kamera Vivo X300 Pro maupun yang varian biasa di berbagai situasi, mulai dari foto siang, malam, sampai video zoom 10 kali, kamera flagship ini nggak cuma kuat di angka megapiksel, tapi juga di real world performance-nya. Siang hari hasil fotonya tajam banget dan penuh detail, warna khas days-nya juga bikin tone foto lebih alami, bukan yang over edit kayak beberapa HP lain. Begitu dibawa ke malam hari, kamera utamanya masih bisa menjaga exposure dan detail dengan sangat baik, bahkan tanpa mode malam sekalipun. Buat kamu yang suka motret-motret suasana kota, jalanan, travel siang maupun malam, atau bikin video dari jarak jauh, Vivo X300 series ini bisa banget diandalkan. Bukan cuma sekedar flagship, tapi bener-bener paham bagaimana bikin hasil visual terlihat lebih sinematik dan juga natural. Nah, itu tadi hasil foto dan video dari Vivo X300 series. Jadi, mana yang paling menarik perhatian kalian? Nah, userners, itu tadi hasil foto dan video dari Vivo X300 dan perbandingannya sama Vivo X300 yang versi Pro. Untuk video-video menarik selanjutnya, jangan lupa stay tune terus di Uzon Indonesia dan Uzon Tech. Jangan lupa untuk follow, subscribe, dan komen. Share ke teman-teman kalian. See you di video-video selanjutnya.